Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmat, nikmat, dan karunia yang telah Allah berikan untuk kita semua hingga saat ini. Terutama Allah berikan kembali kepada kita taufik untuk bersama-sama hadir dalam majelis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah berikan semangat serta istiqamah di dalam menuntut ilmu. Kemudian salat dan salam kita doakan semoga Allah berikan senantiasa kepada baginda Rasulullah SAW, pada segenap Ahlul Baitihil Kiram, keluarganya dan seluruh sahabatnya, serta kepada umatnya termasuk kita dan umatnya yang lain sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala ali nabiyina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pagi ini insya Allah kembali kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini kita sampai kepada pembahasan atau tadabbur akhir daripada surat Ibrahim dan juga akhir daripada juz yang ke-13. Bapak dan Ibu, mari kita masuk kepada tadabbur surat Ibrahim dimulai dari ayat 43 sampai ayat terakhir ya, ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita jemput satu ayat sebelumnya yang kita tadabburi di pekan yang lalu. Di ayat 42 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun." Dan janganlah engkau sekali-kali mengira ya tentang Allah itu bahwasanya dia lalai. Dan janganlah engkau sekali-kali mengira Allah itu lalai. Allah itu lupa ya. Amma ya'maluz zalimun, dari apa-apa yang dikerjakan, diperbuat oleh orang-orang yang zalim dulu di dunia. Ya, jadi jangan sampai ada di antara kita, dan di sini perintahnya kepada larangannya kepada Rasulullah ya, pada Nabi Muhammad SAW dan kepada kita yang bacanya hari ini, kepada seluruh manusia. Jangan sampai ada perkiraan, pikiran, prasangka di dalam hati kita, pikiran kita bahwasanya Allah itu lalai terhadap apa-apa yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh orang-orang yang zalim, baik di dunia dan begitu juga pula di akhirat ya. Jadi ketika kita melihat kezaliman atau ketika kita sendiri yang sedang dizalimi, maka kita tidak boleh mengatakan Allah melupakan saya, Allah tidak melihat saya, Allah nggak peduli ya. Demikian juga yang kita lihat saat ini penderitaan umat Islam di berbagai tempat di dunia ini, terutama di Palestina. Allah tidur, ya, Allah lupa, Allah nggak peduli, Allah cuek melihat hamba-hambanya yang beriman kepadanya dibantai, disiksa, dihabisi, ya. Maka sekali-kali kita tidak boleh mengatakan Allah itu lalai. Allah tidak lalai, tetapi Allah yumahil namanya. Allah menunda. Allah menunda untuk menurunkan azabnya, berharap ya, atau memberi peluang kepada hamba-hambanya yang telah melampaui batas untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat dan juga untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang beriman yang mau membela, membantu dan menolong saudara-saudaranya seiman. Allah ingin melihat itu dulu, baru nanti datang saatnya Allah akan datangkan pertolongan tersebut. Ya. Bisa jadi seperti yang kita lihat hari ini, terjadinya perang yang semakin hari semakin dahsyat antara Israel dengan Iran ya. Antara Israel dengan Iran ya. Salah satu bentuk Allah menunjukkan bahwasanya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah tidur terhadap kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh manusia kepada manusia yang lain ya. Meskipun dalam tanda kutip ya kita tidak mengatakan bahwasanya Iran bukanlah saudara kita karena mungkin faktor adanya
keyakinan mereka, mereka tergolong orang-orang Syiah ya, yang sebagian di antara akidah Syiah itu adalah akidah yang bermasalah, bahkan sampai kepada kesesatan. Namun sebagian mereka, meskipun dikatakan Syiah, cinta kepada Ali, mengagungkan Ahlul Bait, namun tidak semua juga di antara mereka masuk ke dalam kategori Syiah yang sesat. Artinya, ada sebagian di antara mereka itu tetap saudara-saudara kita seiman, seakidah, sesama hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi terlepas dari itu mungkin ya nizam atau sistem atau rezim yang berkuasa di sana adalah rezim yang zalim, rezim yang kemarin menyebabkan penderitaan untuk negara-negara di sekitarnya seperti Irak dan Suriah, membunuh ribuan orang dan ratusan ribu orang daripada orang-orang tidak bersalah, maka mereka juga termasuk orang-orang yang zalim. Makanya sebagian orang mengatakan yang sedang berlaku hari ini antara Israel dan Iran itu adalah dampak daripada doa asghil ya, wa asghiliz zalimin bizzalimin, di mana Allah menyibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. Orang yang zalim saling berbunuh-bunuhan, saling berperang-perang sesama mereka. Dan itu hikmahnya kalau kita bawakan, kita hubungkan dengan ini, Allah tidak pernah lalai. Banyak cara Allah untuk menghukum orang-orang yang zalim, termasuk dengan mendatangkan lagi orang zalim yang lain yang akan menghabisinya, memeranginya, dan seterusnya. Yang jelas Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang yang zalim, baik di dunia, begitu juga nanti di akhirat. Tidak ada itu nanti terjadi Allah lupa, oh si Anu dulu berbuat zalim tanggal sekian hari sekian, kemudian Allah lupa, Allah nggak catat sehingga dia luput begitu. Nah, itu juga tidak berlaku dalam dalam hal ini. Tetapi di sini Allah mengatakan innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Kalaupun kita lihat hari ini banyak orang-orang zalim yang tidak dihukum oleh Allah, ya, tidak diberikan balasan oleh Allah, bahkan sampai dia meninggal dia tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, maka Allah mengatakan di sini innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Sesungguhnya Allah hanya menangguhkan untuk mereka yaitu azabnya, hukumannya, balasan yang setimpal liyaumin taskhasu fihil absar. Untuk di suatu hari nanti yaitu hari kiamat, yaitu di hari yang pada hari itu mata-mata manusia semua terbelalak. Terbelalak karena melihat berbagai macam fenomena yang dahsyat dan menakutkan dan mengerikan, dan terbelalak juga melihat catatan-catatan amal-amalnya. Yang mana di situ orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang ingkar akan berkata mengumpat bukunya ya, sambil mereka mengatakan ini buku apaan namanya ini, ya, yang tidak ada barang sekecil apapun yang dulu dia lakukan di dunia kecuali terdapat catatannya di dalamnya, ya. Dia terbelalak melihat hal itu, kaget, nggak mengira, ya, perbuatan maksiat yang kecil atau mungkin perbuatan maksiat yang dia lakukan tidak ada satupun makhluk yang tahu, ya, tapi semua ternyata tersimpan di dalam catatan amal yang dia terima. Ya, itu juga termasuk yang menyebabkan mata-mata manusia nanti di hari kiamat itu terbelalak ya. Nah, Allah akhirkan hukuman untuk orang-orang yang zalim di dunia kepada hari tersebut, yaitu hari di mana Allah katakan di sini pada hari itu mata-mata manusia semuanya melihat dalam keadaan terbelalak. Kemudian di ayat yang selanjutnya yang merupakan penambahan keterangan daripada ayat 42 tadi yang mengatakan bagaimana keadaan manusia nanti pada hari kiamat yang memandang dengan mata terbelalak. Di sini Allah menjelaskan muhti'ina muqni'i ru'usihim. Ya, di sini kalau kita lihat terjemahannya dan juga memang ada di beberapa penjelasan kitab tafsir, muhti'in itu diartikan dengan mereka bergegas berjalan, yaitu di padang mahsyar nanti Bapak dan Ibu, ya, setelah manusia dibangkitkan kembali dari kuburnya, setelah dihidupkan atau ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, lalu manusia hidup kembali dan mereka hidup bangkit dalam keadaan tidak berpakaian, bertelanjang ya, dan mereka berjalan dalam bergegas ya, bergegas menuju tempat ya tanpa mereka tahu kemana mereka pergi. Kemudian mereka berjalan dalam keadaan mata mereka terbelalak dan di dalam
pendapat yang lain muhtiin di sini juga diartikan dengan orang-orang yang membelalakkan matanya dan tidak berkedip sedikit pun, yaitu orang-orang yang melihat dengan mata yang nanar ya, mata yang membelalak dan tidak berkedip sedikit pun. Kemudian muqni'i ru'usihim. Ketika mereka berjalan tersebut, kalau kita ambil pengertian muhtiin di sini dengan berjalan bergegas dengan cepat ya, sambil muqni'i ru'usihim, sambil kepala mereka terangkat melihat ke atas. Jadi berjalan tergegas, mata membalak memandang ke atas. Melihat ya, mungkin ada fenomena yang nampak di langit atau menunggu apa yang kira-kira akan turun kepada mereka dari langit, mungkin menunggu kitab catatan amal mereka. La yartaddu ilaihim tarfuhum. Yang mana ketika mereka berjalan dengan bergegas sambil menengadahkan kepalanya ke atas, kemudian di sini Allah jelaskan la yartaddu ilaihim tarfuhum. Maka Allah menjadikan mata mereka tersebut tidak berkedip, la yartaddu ilaihim tarfuhum, tidak kembali kepada mereka mata mereka. Dalam artian di sini mata mereka tidak berkedip. Bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, orang menatap dengan nanar, mata terbelalak dan tidak berkedip barang satu kedipan pun. Ya, melihat fenomena nanti yang akan mereka lihat di yaumul hisab tersebut. Kemudian kata Allah di sini, wa afidatuhum hawa. Di samping mereka berjalan dengan bergegas, kepala menengadah ke atas, mata menatap dengan nanar dan terbelalak, namun mereka berjalan wa afidatuhum hawa. Hati mereka berjalan dalam keadaan kosong. Hati mereka kosong, hampa, kepala mereka juga kosong, tidak ada akal di dalamnya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Ya, berjalan dengan hampa seperti zombie, begitu ya. Wa afidatuhum hawa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa anzirin nasa yauma ya'tihim al-'adzab, dan beri peringatlah wahai Muhammad kepada manusia, pada umat Nabi Muhammad di Makkah, kaum kafir Quraisy dan semua manusia, dan kepada kita juga tentunya ya. Dan juga kita juga termasuk yang diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada manusia yang lain, yaitu yauma ya'tihimul 'adzab. Beri peringatan manusia, hati-hati, bersiap-siap. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk berjumpa dengan hari yang ya'tihimul azab, yang pada hari itu datang kepada mereka azab. Ya, azab yang datang kepada mereka, fayaqulul ladzina zalamu, maka pada hari itu akan berkata orang-orang yang telah berbuat zalim dulu di dunia. Ya. Jadi Nabi memerintahkan Nabi Muhammad untuk memperingatkan manusia, hati-hati, awas, ya, persiapkan diri dengan baik untuk berjumpa dengan hari yang pada hari itu azab yang datang kepada mereka. Ya, azab yang datang menghampiri mereka. Lalu fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim pada hari itu ketika mereka telah ditimpakan azab oleh Allah, apa kata mereka? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Tuhan kami, beri tangguhkanlah kami untuk waktu yang dekat, untuk barang sebentar saja. Tangguhkan kami, jangan engkau siksa kami, berikan kami kesempatan untuk hidup sesaat saja agar kami bisa beribadah, agar kami bisa bersyahadat, agar kami bisa mengesahkanmu, memurnikan ibadah kami kepadamu, keyakinan kami kepadamu, dan kami memperbanyak amal-amal soleh, menegakkan sholat, menunaikan puasa, mengeluarkan zakat, berhaji, dan seterusnya. Dan terutama bagi orang-orang yang musyrik ya, mereka meminta supaya bisa hidup sebentar di dunia, ajalin qarib, waktu yang sebentar saja. Apa tujuan mereka minta waktu yang sebentar untuk ditunda ya? Jangan dulu diazab. Padahal kalau sudah kiamat, meskipun belum diazab ya sudah nggak ada lagi juga kesempatan. Kalau dunia sudah kiamat, jangankan kiamat, kita mati saja itu sudah nggak ada kesempatan lagi Bapak dan Ibu. Meskipun kiamat masih 1000 tahun, 2000 tahun lagi, tapi begitu kita mati, sudah tidak ada lagi gunanya minta kembali pada Allah. Karena nggak mungkin orang yang sudah mati, Allah hidupkan kembali sehingga dia mendapatkan waktu dan kesempatan untuk beramal soleh dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Apalagi ini sudah kiamat, sudah terjadi sangkakala yang kedua, ya. Bahkan nanti di akhir surat ini Allah sudah mengganti bumi dengan bumi yang lain, lalu baru minta tunda dulu ya Allah, jangan masukkan kami dalam neraka
kami mau, ya, apa tujuannya di sini mereka katakan nujibu da'wataka, agar kami bisa mematuhi seruan, menyaut, ya, menyaut atau menjawab panggilan, mengabulkan panggilanmu, yaitu untuk beriman kepadamu ya Allah, untuk menyembahmu ya Allah, beribadah kepadamu ya Allah, memenuhi larang apa namanya, meninggalkan larang-laranganmu, ya, nujibu da'watak, agar kami bisa mematuhi, menyambut seruanmu untuk beriman kepadamu, wa nattabi'ir rusul, dan juga agar kami bisa mengikuti rasul-rasul yang dulu pernah engkau utus di dunia. Jadi minta barang sekejap saja, sebentar saja, ditunda azabnya dulu biar bisa memenuhi seruan Allah, beriman kepadanya, masuk kepada agama Islam, menaikkan perintah-perintahnya, dan juga mengikuti rasul-rasul, mengikuti ajaran-ajaran Rasul, agama Rasul, sunnah-sunnah Rasul, dan seterusnya. Lalu Bapak dan Ibu, apa respon Allah Subhanahu wa taala setelah mendengar permintaan orang-orang yang akan segera atau yang sudah masuk ke dalam neraka ini? Ya, setelah mereka masuk ke dalam neraka, dan kemudian mereka berdoa tadi, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Minta ditunda azabnya, kembalikan dulu hidup di dunia kembali. Lalu apa jawaban Allah? Kata Allah, awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Kata Allah, hei kalian yang tadi baru saja meminta kembali hidup di dunia walaupun sesaat saja, awalam takunu aqsamtum. Dan apakah tidak pernah kalian dulu, ya, kalian telah bersumpah min qablu, sebelumnya itu waktu di dunia. Artinya, Bapak dan Ibu, bukankah atau tidakkah dulu kalian waktu hidup dunia telah bersumpah, ya, bahwasanya malakum min zawal, bahwasanya kalian tidak akan pernah menemukan kebinasaan. Malakum min zawal, kalian tidak akan memperoleh kebinasaan. Jadi kalian dulu di dunia bersumpah di hadapan Muhammad yang menyeru kalian untuk beriman kepadanya, menyuruh kalian untuk beriman kepada hari akhir, kalian bersumpah dengan Tuhan kalian, itu semua omong kosong, ya. Tidak ada namanya kehidupan setelah mati, tidak ada namanya azab neraka. Yang ada begitu kita hidup, kemudian kita mati menjumpai ajal, maka kita hilang begitu saja. Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab, tidak ada neraka. Dan dulu mereka mengatakan itu dengan bersumpah, ya, saking untuk mengatakan bahwasanya mereka meyakini demikian. Maka sekarang kalau hari ini minta kepada Allah, tolong tunda ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa memenuhi permintaanmu, seruanmu, dan mengikuti nabi-nabimu, maka Allah balikan kepada mereka, bukankah dulu di dunia kalian sendiri yang bersumpah, ya, bahwasanya kalian tidak akan pernah menjumpai kebinasaan. Nah, sekarang kalian lihat, kata Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah juga menjelaskan, wasakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum. Di samping dulu kalian telah bersumpah di dunia bahwasanya kalian tidak akan pernah menjumpai kebinasaan, tidak akan pernah kena azab, kalian mengira kalian hidup hanya sekali, makanya harus bersenang-senang, melampiaskan syahwat, berbuat seenaknya, toh begitu kita mati, kita akan hilang begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban. Nah, bukankah dulu kalian demikian, kata Allah, dan wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Dan kalian juga dulu di dunia telah tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang telah menzalimi diri mereka. Wasakantum, dia artinya di sini tinggal, bisa jadi mereka tinggal di kampung-kampung yang dulu telah dihancurkan oleh Allah. Mereka tinggal di Arab Saudi, mereka tinggal di Mesir, mereka tinggal di negeri Syam, di Persia, yang dulu, zaman dulu, di atas negeri itu juga Allah telah pernah eh, ciptakan kaum-kaum yang hidup di sana. Tetapi mereka dibinasakan oleh Allah, ya, karena keingkaran mereka. Nah, begitu juga dengan orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang manusia yang hidup setelah mereka, termasuk kita, ya. Bukankah kata Allah, kalian telah tinggal atau berdiam, bertempat tinggal di tempat-tempat kediaman orang-orang yang dulu pernah berbuat zalim, menzalimi diri mereka dengan kesyirikan, dengan kemaksiatan, kemungkaran.
Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan juga telah menjadi nyata dan jelas bagi kalian bagaimana dulu kami berbuat kepada mereka. Bagaimana dulu kami telah berbuat atau telah melakukan hukuman untuk mereka. Jadi kalian, kalau ini kita bawakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, kalian kan sekarang tinggal di suatu tempat yang sebelum kalian juga ada kaum-kaum yang hidup di sini, yang kami sampaikan kepada kalian cerita bagaimana dulu keingkaran mereka, dan kemudian bagaimana Allah menghukum mereka. Allah memutarbalikkan bumi tempat mereka pijak, Allah turunkan hujan dari batu, Allah datangkan angin badai topan, eh, Allah datangkan suara yang mematikan dan seterusnya. Ya, bukankah itu yang dulu kalian lakukan di dunia, kata Allah? Wa darabna lakumul amsal. Dan di samping dulu kalian di dunia pernah bersumpah kalian tidak akan binasa, dan juga yang kedua, kalian tinggal di tempat-tempat yang sudah pernah ditempati oleh orang-orang yang Allah binasakan, dan kalian sendiri tahu ceritanya, ya, bagaimana dulu kami berbuat untuk orang-orang yang ingkar tersebut. Dan yang ketiga, kata Allah, wa darabna lakumul amsal. Dan dulu di dunia kami juga datangkan kepada kalian tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan. Ya, seperti yang pernah kita bahas di tadabbur ayat-ayat sebelumnya, Bapak dan Ibu, Allah untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat. Kalau mereka nggak paham dengan cara yang lugas biasa, Allah datangkan pada mereka tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan, ya, yang seharusnya membuat otak mereka bekerja, memahami, dan akhirnya mau beriman. Ya, seperti yang telah pernah kita bahas sebelumnya, Allah ketika mengumpamakan iman, mengumpamakan kekafiran, Allah datangkan tamsil-tamsil, perumpamaan. Seperti iman yang Allah ibaratkan dengan pohon, ya, yang tertancap dengan kokoh di bawah bumi, akar-akarnya, dan kemudian dahan-dahannya, ranting-rantingnya menjulang ke langit dan menghasilkan buah-buahan sepanjang waktu. Sementara orang-orang yang kafir, Allah umpamakan seperti pohon yang tidak memiliki akar, mudah tercabut, dan memiliki bau yang dan rasa yang menjijikkan. Allah datangkan misal-misal itu dulu di dunia, tetapi mereka, dasar orang-orang kafir, tidak mau berpikir, tidak mau beriman. Ya, maka hari ini kalau kalian mengatakan Rabbana akhirna ila ajalin qarib, ya nggak ada gunanya lagi. Kata Allah begitu, ya. Karena dulu apa? Kan sekalian sendiri yang dulu bersumpah, oh demi Tuhan kami, demi Lata, Uzza, kami tidak akan pernah mendapatkan azab dengan jumawanya kalian dulu berkata di dunia. Dan yang kedua, kata Allah, bukankah kalian dulu juga telah banyak melihat tanda-tanda daripada umat sebelumnya, bagaimana Allah menghancurkan mereka, dan juga kalian telah Allah banyak berikan tamsil-tamsil. Nah, sekarang kalau kalian masuk ke dalam neraka, maka nggak ada gunanya kalian berdoa lagi sekarang. Kemudian kata Allah di ayat yang selanjutnya di sini, wa qad makaru makrahum. Dan sungguh mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin tersebut, al-fasiqin az-zalimin, dulu di dunia telah berbuat makar, ya, telah membuat tipu daya dengan makar-makar mereka. Wa indallahi makruhum. Dan sesungguhnya, ya, Allah, di sisi Allah, atau Allah tersimpan, atau Allah mengetahui makar-makar mereka tersebut. Wa indallahi makruhum. Dan di sisi Allah makar-makar mereka itu artinya Allah mengetahui makar-makar mereka tersebut. Apapun makar yang mereka lakukan, Allah mengetahuinya. Wa indallahi makruhum. Bukan berarti mereka berbuat makar lalu Allah mengira-ngira saja, tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tebak-tebak, ya. Tidak. Sebelum mereka berniat pun Allah sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal, ya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Meskipun, ya, makar mereka tersebut litazula minhul jibal, tidak dapat melenyapkan gunung, ya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Meskipun makar mereka tersebut yang mereka lakukan itu makar-makar yang lemah, ya, yang tidak dapat menyebabkan gunung-gunung menjadi lenyap. Ya, atau bisa dipahami juga Allah mengetahui makar-makar mereka tersebut, yang mana makar mereka tersebut dulu dapat menghilangkan gunung. Tapi pemahaman yang kedua mengatakan sebaliknya. Meskipun makar-makar yang mereka simpan, yang mereka siapkan, ya,
Dan Allah mengetahui semua itu, meskipun makar mereka tersebut begitu besar, begitu dahsyat, namun tidak dapat menghilangkan gunung-gunung. Buktinya gunung-gunung masih ada. Mereka tidak sampai bahkan untuk melenyapkan gunung pun makar mereka nggak sanggup, ya. Apalagi untuk makar menentang Allah, Sang Pencipta semesta alam. Maka kemudian di ayat yang selanjutnya Allah menjelaskan, "Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah." Maka janganlah kamu mengira, wahai Muhammad, ya, bahwasanya Allah tersebut mukhlifa wa'dihi, menyalahi janji-janjinya terhadap rasul-rasulnya. Jadi ini juga peringatan kepada kita. Jangan mengira Allah akan membiarkan nabi-nabinya, rasulnya, termasuk Nabi Muhammad SAW, begitu saja, padahal telah berjanji di ayat Al-Quran yang lain bahwasanya Allah akan menolong nabi dan rasulnya. Jadi jangan sekali-kali engkau mengira, wahai Muhammad, Allah akan menyalahi janji terhadap nabi-nabinya. Allah dari dulu, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tidak pernah sekalipun menyalahi janji-janjinya kepada rasul-rasulnya, bahwasanya Allah akan menolong mereka. Termasuk juga kepada engkau, wahai Muhammad. Jadi kalau engkau lihat hari ini, banyak engkau mendapatkan kezaliman, ya, intimidasi, penolakan daripada kaummu, orang-orang kufar Quraisy yang ada di Makkah, maka ketahuilah atau jangan sekali-kali engkau mengira bahwasanya Allah akan menyalahi janjinya. Engkau pasti ditolong. Engkau pasti dimenangkan oleh Allah. Di ayat ini untuk menghibur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha azizun dzuntiqam. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, ya, dan juga dzuntiqam, mempunyai pembalasan. Allah maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, ya, kekuasaannya yang sangat absolut, dan juga di samping punya kuasa, Allah itu juga bukan sesuatu yang lembek, sesuatu yang cuek atau nggak peduli atau pemaaf atau apa namanya, ya Allah pemaaf, ya, tapi maksudnya ketika melihat sesuatu kezaliman terus diam saja, tidak. Allah itu juga di samping dia Rauf, dia juga Rahim, dia Afu, dia Ghafur. Tetapi ingat, Allah di sini juga mengatakan innallaha azizun dzuntiqam. Terhadap orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan azab, maka Allah itu sifatnya yang nanti akan nampak oleh mereka adalah sifat aziz, yang perkasa, ya, dan juga dzuntiqam, dan pembalas dendam, ya. Membalas dendam yang marah, yang menakutkan. Intinya bagaimana kalau orang ingin balas dendam dengan wajah yang memerah, gigi yang gemeretak. Nah, begitu juga Allah di sini, kita memahaminya kira-kira begitu, ya, meskipun tentu tidak sama bagaimana Allah dengan kita sebagai makhluk. Tapi yang jelas artinya Allah itu maha perkasa, tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan terhadap orang-orang sekuat apapun dulu di dunia, ya, Fir'aun kah, Namrud kah, Hitler kah, Stalini kah, termasuk Netanyahu, Donald Trump, sedikit pun nggak ada kekuatan mereka di hadapan Allah, karena Allah itu bersifat aziz. Dan juga ketika Allah memberikan hukuman kepada mereka, Allah juga memberikan hukuman ibarat orang yang sedang melakukan pembalasan dendam. Zuntiqam, dengan sangat dahsyat, dengan sangat kuat dan sangat pedih Allah turunkan azabnya tersebut. Yaitu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kapan Allah menurunkan azab itu? Yaitu yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, yaitu pada hari yang nanti diganti bumi yang kita tempati hari ini, ghairal ardi, dengan bumi yang lain, was samawat, dan demikian juga hanya dengan langit-langit yang ada di atas kita. Jadi nanti pada hari kiamat, setelah dunia ini hancur lebur, ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, dan kemudian terjadilah fase-fase hari kiamat itu, Bapak dan Ibu, langit runtuh, bumi hancur, gunung-gunung berterbangan, manusia bergelimpangan dan semuanya. Kemudian seperti yang disebutkan dalam riwayat, kemudian manusia dibangkitkan kembali, ya, manusia dibangkitkan kembali, dan Allah ciptakan bumi, tapi bukan lagi bumi yang hari ini. Allah ciptakan langit, tapi bukan lagi langit yang hari ini. Dalam riwayat di dalam kitab Tafsir At-Tabari dijelaskan, bumi yang nanti akan ditempati oleh manusia
ketika mereka dihidupkan kembali atau dibangkitkan dari kubur mereka adalah bumi yang datar, lapang, luas, berwarna putih bagaikan perak, dan kemudian manusia-manusia nanti di sana tidak akan melihat setetes darah pun, dan juga tidak akan ada satupun manusia yang melakukan kesalahan. Tidak ada yang memukul orang lain, ya, tidak ada yang mungkin mencekik atau membunuh orang lain atau berzina. Ya, berzina apaan ya? Orang keadaannya begitu mengerikan, nggak kepikiran bahkan untuk berzina itu. Jangankan berzina, melihat aurat orang lain pun nggak akan ada kepikiran. Meskipun semua manusia di kiri, di depan, di belakang berjalan di dalam keadaan bertelanjang bulat, ya. Jadi pernah ditanya, kalau tidak salah oleh Ibunda Aisyah, kalau nanti manusia di padang mahsyar itu berjalan bertelanjang, lalu bagaimana laki-laki akan melihat aurat perempuan, perempuan dan sebaliknya? Kata Rasulullah, keadaan yang dialami oleh manusia nanti di yaumul mahsyar itu ya lebih dahsyat daripada yang kau kira, membuat mereka nggak punya selera. Jangankan punya selera, melihat pun nggak mau. Tadi sudah dijelaskan di atas, memandang dengan mata yang nanar, berjalan bergegas, kepala menengadah ke atas, dan jiwa hati mereka dalam keadaan hampa. Nggak kepikiran lah melihat aurat-aurat yang selama ini mungkin di dunia ada orang-orang yang menikmatinya. Ya, karena itu bagian daripada hawa nafsu manusia. Tetapi tidak. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat tersebut, manusia-manusia akan mandi keringat. Saking panasnya matahari yang jaraknya hanya eh, 1 mil, ya, atau ada satu hasta mengatakan, atau 1 jengkal, sampai-sampai panasnya dunia waktu itu, keringat bercucuran membanjiri bumi, dan banyak orang-orang yang tenggelam di dalam peluh atau keringatnya tersebut. Demikian yauma tubaddalul ardu, pada hari yang nanti diganti bumi dengan bumi yang lain, demikian juga langit-langit diganti dengan langit-langit yang lain. Kemudian kata Allah, wa barazu lillahil wahidil qahar. Lalu mereka berjalan berduyun-duyun, ya, menghadap kepada Allah Al-Wahidil Qahar, zat yang Maha Esa dan juga Al-Qahar. Al-Qahar di sini Maha Perkasa. Apa bedanya dengan Al-Aziz? Al-Aziz artinya memang orang yang kuasa, perkasa, tapi kalau Al-Qahar di sini lebih lagi, ya, orang yang memaksa. Ya, Al-Qahar itu orang yang memaksa, orang yang memaksa berarti memang memiliki kekuasaan, tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa lagi di, di apa namanya, dimohon belas kasihan, karena Allah itu bersifat qahar, maha perkasa dan memaksa. Kemudian di ayat selanjutnya kata Allah, pada hari tersebut yang mana manusia akan menempati bumi selain bumi yang hari ini, dan langit yang ada di atas kita bukan lagi langit yang hari ini, ya, dan manusia semua berjalan berbondong, bersaf-saf atau berkelompok-kelompok, sesama mereka, pencuri sesama pencuri, pezina sesama pezina, tukang mabuk bersama tukang mabuk, dan sebaliknya yang baik-baik juga demikian, orang-orang beriman, ahli salat, ahli puasa bersama-sama, afwaja, ya, berkelompok-kelompok menghadap kepada Allah, yang pada waktu hari itu manusia berharap agar segera didirikan yaumul hisab, ya. Karena saking lamanya penungguan di padang mahsyar itu Bapak dan Ibu, sampai-sampai ada yang mengatakan, "Ya Allah, kalau seandainya memang kami berhak masuk neraka, ya sekarang juga masukkan kami ke dalam neraka," karena mereka nggak kuat menahan beratnya suasana atau hidup yang mereka jalani di yaumul mahsyar tersebut. Sehingga mereka ada yang berkata, "Ya udah, ya Allah, kalau mama masuk neraka, ya masuk neraka aja lah sekarang juga, daripada tinggal di sini." Padahal mereka nggak tahu kalau begitu masuk neraka ternyata keadaan mereka lebih menakutkan lagi, ya. Jadi begitulah kira-kira Bapak dan Ibu, begitu beratnya yaumul mahsyar, sehingga orang-orang yang kufar, musyrikin berharap segera didirikan hisab, dan mereka sudah yakin akan masuk ke dalam neraka, ya udah masuk neraka aja sekalian daripada di sini, begitu. Dan tentunya orang-orang beriman juga demikian, ya, sampai-sampai akhirnya semua umat datang kepada nabi-nabi yang pernah Allah utus, datang kepada Nabi Adam minta syafaat agar segera didatangkan hisab. Nabi Adam menolak. Datang kepada Nabi Nuh menolak. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, semuanya menolak sampai akhirnya datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan, "Analaha, analaha, analaha." Sayalah yang berhak memberikan syafaat, sampai
Sayalah yang berhak memberikan syafaat dan sayalah yang berhak memberikan syafaat. Lalu pada saat itu Nabi pun mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, bermunajat di kakinya arasy Rasulullah, memohon supaya segera ditegakkan hisab. Ya, karena kalau kelamaan menunggu kasihan umatnya ya. Nah, di situ syafaat Rasulullah yang pertama baru dalam bentuk meminta kepada Allah disegerakan pelaksanaan hisab itu. Nah, nanti baru syafaat yang kedua minta Rasulullah supaya Allah selamatkan umatnya daripada siksaan api neraka. Yang itu nanti juga akan dikabulkan oleh Allah sampai kepada level-level tertentu. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfat, ya. Maka pada hari tersebut kalian akan melihat atau engkau Muhammad akan melihat al-mujrimin. Siapa al-mujrimin di sini Bapak Ibu? Al-mujrimin dalam bahasa Arab artinya adalah para penjahat, para kriminalis. Tapi di sini tentu maksudnya bukan hanya sekedar kriminalis pencuri, pembunuh, tidak. Semua yang mengingkari Allah. Mulai daripada level yang tertinggi yaitu musyrikin, kejahatan terbesar adalah syirik, kekufuran, kekafiran, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, ya, dan juga perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar yang lain. Maka kata Allah, wa taral mujrimina, pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang pendosa-pendosa atau para kriminalis, yauma idzin, pada hari itu muqarranina fil asfat. Mereka akan terbelenggu, ya, mereka akan bersama-sama terikat dalam keadaan terbelenggu dengan belenggu yang terbuat dari baja, ya. Jadi pada hari itu mereka, apakah ini maksudnya di yaumul hisab atau di yaumul mahsyar itu, atau mungkin sudah masuk ke dalam neraka setelah selesai dihisab, ditimbang mizannya dan ternyata vonisnya masuk neraka. Maka yang jelas kita akan melihat, ya, mudah-mudahan memang kita melihat, bukan kita yang dilihat Bapak dan Ibu, ya. Kita akan melihat orang-orang yang mujrim, penjahat di dunia ini, ya, yang kafir, yang musyrik, para penjahat kezaliman, Donald Trump, Netanyahu. Ya, meskipun tentu masih ada kemungkinan mereka disayangi oleh Allah, dibuat mereka taubat. Nggak ada yang mustahil tentunya Bapak dan Ibu, ya. Sebelum meninggalnya Donald Trump eh, bersyahadat, nggak ada yang mustahil. Netanyahu juga demikian. Bisa jadi dia sebelum dia meninggal dia bersyahadat, menyesali kesalahannya, nggak ada yang mustahil juga, ya. Dan begitu mereka bertaubat, meskipun telah membunuh 70.000 rakyat Palestina, begitu dia bertaubat sebelum meninggal, diampuni oleh Allah, ya, diampuni oleh Allah, taubatnya diterima, dan insya Allah masuk surga nanti, ya. Begitulah kasih sayang Allah, ya. Tapi tentu kita tidak mengatakan ya kalau gitu boleh dong Ustaz, kita banyak dosa dulu nanti taubat, ya. Siapa yang jamin kita bisa taubat? Siapa yang jamin kita akan bertaubat sebelum kita mati? Kan nggak ada semua jaminannya. Maka jangan coba-coba berbuat dosa, apalagi dosa-dosa yang besar, ya. Wa taral mujrimina yauma idzin muqarranina fil asfar, dan engkau akan melihat orang-orang pendosa, orang-orang mujrim, para kriminalis di hari itu mereka terbelenggu, ya, dengan belenggu-belenggu yang besar, belenggu-belenggu sebesar tali kapal mungkin, ya. Kemudian sarabiluhum, sudahlah terbelenggu, tangan terikat, kaki terikat dengan belenggu rantai yang terbuat dari baja, tembaga. Kemudian ditambah lagi kata Allah sarabiluhum. Sarabilum di sini adalah pakaian yang mereka pakai, ya, gamis mereka atau pakaian mereka, jubah mereka, min qatiran. Qatiran itu adalah, kalau kita tahu pelangkin Bapak Ibu, aspal, ya, aspal yang digunakan untuk mengaspal jalan itu ketika akan digunakan kan dibakar dengan api sampai mendidih. Nah, itu disebut dengan qatiran, ya, atau mungkin timah yang dibakar, yang mendidih, atau biji besi yang dibakar mendidih, itu disebut dengan qatiran. Yang qatiran ini adalah suatu cairan yang panasnya telah mencapai titik terakhir. Mungkin 10.000 derajat, mungkin 500.000 derajat panasnya. Jadi nggak bukan 100 derajat panasnya air mendidih Bapak Ibu, ya. Tapi bicaranya di sini sudah ratusan ribu derajat, ya, yaitu qatiran yang akan, ya, bisa jadi dibenamkan mereka di sana, atau bisa jadi diminumkan ke mulut mereka, atau disiramkan ke wajah dan badannya. Wa taghsha wujuhahumun nar, dan muka-muka mereka akan ditutupi dengan api-api neraka, atau muka mereka akan
tekankan, kepala mereka ditarik, kemudian didorong mukanya ke dalam dasar api neraka, artinya terbakar sampai meleleh kulitnya, tinggal tengkoraknya, bahkan mungkin juga tengkorak-tengkoraknya juga ikut hangus, kemudian diciptakan lagi oleh Allah, ya, diciptakan lagi oleh Allah. Saya yakin jangankan kulit, daging, tengkoraknya pun juga ikut hangus, hancur, ya, karena dibakar dengan api yang begitu panas. Nah, meskipun hancur, hilang, menguap, Allah ciptakan lagi dengan kun, jadi lagi diri kita, ya, nauzubillah min zalik, diazab lagi, disiksa lagi, hilang lagi, dan begitulah seterusnya sampai waktu yang tidak ditentukan, nauzubillah min zalik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa Allah lakukan itu semua Bapak dan Ibu? Tujuannya adalah liyajziyallahu kulla nafsim ma kasabat. Allah nggak zalim sebetulnya. Allah juga nggak mau sebetulnya, ya, nggak tega. Bukti Allah nggak tega itu Allah turunkan Nabi, ya, Allah turunkan Alkitab, ya, Allah tunda kematiannya, Allah tunda hukumannya agar supaya manusia-manusia yang Allah ciptakan dengan tangan sendiri tersebut mendapatkan keselamatan. Tetapi dasar manusianya sendiri yang ingkar, yang menolak, menjauh daripada Allah, memperturutkan hawa nafsunya, menjadi hamba-hamba iblis, dan kemudian melakukan berbagai macam bentuk pelanggaran di dunia, maka pantaslah Allah nanti menghukum mereka. Seperti yang Allah sampaikan di sini, liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, supaya agar Allah bisa memberikan balasan kepada setiap-tiap diri yang terhadap apa-apa dulu yang mereka usahakan di dunia, ya. Agar ada keadilan lah, ya. Ada orang membunuh, kemudian dia kabur entah kemana, nggak ketemu, ya. Lalu bagaimana dengan keadilan terhadap orang yang dia bunuh? Maka itulah nanti di akhirat Allah berikan yaumul hisab, Allah berikan mizan, dan Allah berikan siksaan kepada orang-orang yang dulu di dunia melakukan kesalahan. Liyajziyallahu ma kullu nafsin ma kasabat, agar Allah memberikan balasan kepada semua diri yang dulu pernah melakukan upaya di dalam hidupnya, yang baik diberikan yang baik pahala, yang buruk diberikan yang buruk, ya. Kecuali orang-orang beriman yang memang meskipun ada dosa kesalahan, tidak mesti semuanya dibalasi Bapak Ibu, ya, karena ada pengampunan, ada syafaat Rasulullah, ya. Dan yang jelas seperti kita sampaikan, meskipun banyak dosa, ada kesalahan, tapi kalau nanti tetap yang lebih berat itu timbangan amal solehnya, insya Allah kesalahan itu tidak dihukum oleh Allah. Karena begitu ditimbang, meskipun beratnya timbangan kanan itu hanya 1/10 gram saja. Makanya Bapak Ibu pernah selalu saya sampaikan, jangan anggap remeh sebuah pekerjaan baik, amal ibadah, amal soleh sekecil apapun. Karena dia bisa jadi nanti menjadi penentu beratnya timbangan kita ke kanan, meskipun hanya sepersekian gram. Karena Allah mengatakan takarannya dalam Quran, orang yang akan selamat itu bukan yang timbangannya sampai jatuh ke bawah, ke dasar, yang kanan tidak. Yang penting berat saja. Barang siapa yang lebih berat, maka selamat, ya. Meskipun tentu lebih berat bukan berarti yang kirinya kosong, kan banyak dosa juga di situ. Tapi yang jelas patokannya adalah yang penting lebih berat. Dan sebaliknya, jangan kita mudah menyepelekan perbuatan dosa sekecil apapun, karena bisa jadi dosa yang kecil itulah yang nanti jadi penentu akhirnya lebih berat timbang kita yang sebelah kiri. Tadinya podo, berat. Podo saja juga berbahaya. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau podo sama-sama 50-50, ya, timbangannya tidak lebih berat yang kiri, tidak lebih berat yang kanan, tapi di tengah-tengah, itu nggak masuk surga juga, kan? Atau belum masuk surga juga, tinggal dulu di tempat yang bernama Al-A'raf. Nah, di situ mereka beratus-ratus tahun, mungkin berjuta tahun, bersedih, menangis, melihat orang-orang yang masuk surga mendapatkan kenikmatan, dan juga dilihat ke kiri, takut luar biasa, mengira kalau seandainya mereka nanti dicampakkan ke sana, ya, meskipun nanti mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau syafaat dari Allah itu sendiri, ya. Tapi yang jelas orang-orang yang beriman yang timbangan mizannya lebih berat, meskipun ada kesalahan dan dosa, insya Allah tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, demikian pemahaman yang kita dapatkan dari guru-guru kita, pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian terakhir, hadza balaghul linnas wal yunzaru bihi. Demikianlah kata Allah. Akhir daripada ayat terakhir daripada surah Ibrahim, setelah Allah ceritakan mulai daripada awal ayat surah Ibrahim
tentang akidah, tentang tauhid, tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW menegakkan dakwah di hadapan umatnya yang mengingkarinya. Allah katakan hada, demikianlah kata Allah. Semua yang telah Allah ceritakan di sini balaghul linnas, menjadi penjelasan bagi manusia. Ya, waliyunzaru bihi, dan agar supaya diberikan penjelasan dengan mereka, yaitu dengan balag itu tadi. Balag di sini para ulama ta'wil juga mengatakan Al-Qur'an. Inilah Al-Qur'an yang menjadi penjelas bagi manusia dan agar diberikan penjelasan manusia-manusia itu dengannya. Bahwasanya akan ada hari kiamat, ada hari pembalasan, ada surga, ada neraka, ada siksa kubur dan seterusnya. Wal ya'lamu, dan agar mereka mengetahui dengan Al-Qur'an itu, wahai Muhammad, annama huwa ilahun wahid, bahwasanya sesungguhnya dia Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Dialah Tuhan yang Maha Esa, ya. Wa yadzakkara ulul albab, dan agar supaya orang-orang yang berakal, memiliki akal pikiran, dapat mengambil pelajaran dari semua ayat-ayat yang telah Allah jelaskan, baik dari ayat 1 surat Ibrahim sampai ayat 51, begitu juga ayat-ayat Al-Qur'an yang telah Allah turunkan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak-bapak dan Ibu, demikian sedikit barangkali yang bisa saya berikan untuk memandu kita memahami ayat-ayat surat Ibrahim ayat 43 sampai ayat 52. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, mungkin untuk hari ini saya mohon maaf dan mohon izin tidak bisa memberikan waktu untuk tanya jawab, ya, berhubung jam 7 tepat ini saya harus berada di suatu tempat menyampaikan apa namanya, taklim, maka saya mohon izin, dan begitu juga mungkin besok ya, karena ada suatu event yang saya jadi ketua panitianya, tapi insya Allah minimal sampai jam 6.45, 6.50 kita masih bisa bersama-sama. Saya mohon izin untuk kesempatan hari ini dan besok, mungkin barangkali hanya 1-2 pertanyaan ya yang bisa saya jelaskan atau saya coba jawab. Dan kebetulan juga tidak ada ya di kolom chat. Kalaupun ada, silahkan ya, 1 orang penanya atau 2 orang untuk bertanya langsung, dan dalam waktu 5 menit kita tutup insya Allah. Mohon izin dan mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, terutama dari yang tadi kita tadaburi, saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau di kolom chat sepertinya tidak ada ya. Tidak ada yang bertanya di kolom chat, kosong nih kebetulan. Dari Pak Adi ya. Barakallahu fiik Pak Adi, jazakallah khair. Terima kasih Pak Adi. Silakan Bapak Ibu kalau ada. Tidak ada yang raise hand. Baik, dari kolom chat ada satu pertanyaan dari Ibu Tantri. Waalaikumsalam Pak Ustadz, apakah ada taubat yang tidak diampuni oleh Allah? Ya, jawabannya pasti tidak ada ya. Selama itu taubat, dan taubat itu dilakukan sebelum ghargharah. Apa itu ghargharah? Ketika roh keluar dari kerongkongan kita, dan manusia biasanya gitu ya. Nah, itu masih bisa taubat. Dan tidak ada taubat yang ditolak oleh Allah. Selama taubat itu memang taubat yang jujur ya, serius ya, ya taubat nasuha lah begitu ya. Meskipun taubat nasuha itu juga bukan berarti taubat yang sampai akhir hayat nggak melakukannya lagi. Nggak begitu juga ya. Yang namanya taubat itu masih ada kemungkinan mengulangi lagi kesalahannya, berdosa lagi, taubat lagi, berdosa lagi, taubat lagi. Meskipun berulang-ulang ya, sebelum dia meninggal yang penting ya, dia tetap akan diterima oleh Allah taubatnya tersebut. Jadi berapapun banyak dosanya, berapapun kali dia bertaubat, lakukan lagi taubat lagi. Yang penting sebelum dia meninggal, dia betul-betul bertaubat kepada Allah, maka tetap taubatnya itu diterima oleh Allah, apapun dosanya. Jangankan dosa-dosa yang kecil atau dosa-dosa besar yang mungkin ya, dosa syirik saja diampuni. Ya, membunuh, syirik apalagi diampuni oleh Allah selama itu sebelum kematian. Tapi kalau sudah mati, kan nggak ada lagi ya kesempatan untuk bertaubat, ya otomatis nggak diampuni lagi kan. Meskipun untuk dosa selain syirik dan kekafiran, meskipun tidak sempat bertaubat sebelum mati, masih terbuka kesempatan diampuni, dimaafkan oleh Allah, atau diberikan syafaat oleh Rasulullah. Atau mungkin nanti memang tetap disiksa dulu, tapi tetap insya Allah pada waktunya nanti Allah berikan syafaat, masuk menjadi penduduk surganya Allah. Yang penting akidahnya Bapak dan Ibu kita jaga ya. Akidah kita, keluarga kita, anak-anak kita jangan sampai masuk sedikit pun
seujung kuku pun daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang nanti akan menjadikan kita ada kursi di surga atau tidak. Baik, barangkali cuma satu pertanyaan pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu. Saya juga tidak melihat ada yang raise hand dan kebetulan memang saya mohon izin untuk bisa selesai lebih cepat karena saya butuh waktu untuk perjalanan ke lokasi tempat saya akan memberikan ceramah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan ini. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Masuk kepada pembahasan surat yang baru yaitu surat Al-Hijr ya. Surat Al-Hijr yang tentunya kita akan menemukan lagi ayat-ayat yang juga penuh dan syarat dengan ilmu, hikmah, mauizah insya Allah. Allah panjangkan umur kita semua, Allah limpahkan selalu senantiasa untuk kita kesehatan, sehat afiat dan juga semangat tentunya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.